Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam acara podcast Berkilau. Masya Allah. Kita masih kita masih ditemani oleh Ustaz Fauzi nih. Masya Allah setia banget Ustaz Fauzi nih. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sudah dijelaskan ya podcast waktu itu terkait dengan sholat Idul Adha. Hmm. Dan tentunya hari ini nih pembahasannya seru banget nih, yaitu tentang kurban. Ini kemarin juga Ustaz Fauzi menjelaskan tuh puncaknya ibadah bulan Dzulhijjah, salah satunya ialah kurban. Nah, nanti Ustaz Fauzi akan menjelaskan terkait dengan ibadah kurban. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ya, amma ba'd, ya teman-teman sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita sholat, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatnya maksudnya sholat Idul Adha. Untuk Tuhanmu wanhar. Kemudian kita disuruh menyembelih, ya. Menyembelih. Nah, teman-teman sekalian, rahimakumullah, itu ayatnya di surah Al-Kautsar. Berarti kalau pendek nih ayatnya itu ya. Nah, jadi ketika dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih ya putra kesayangan beliau, ya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan nunggu punya anak ya sekian tahun, kemudian begitu punya anak ya, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya disuruh dipisahkan dulu. Dulu Nabi Ibrahim tinggal tuh di Palestina, di Hebron itu. Kemudian disuruh pindah ya. Jadi Nabi Ismail sama ibunya Siti Hajar pindah ke ini. Udah gitu singkat cerita sampai besar, kemudian sampai besar, sudah besar nih, sudah teruna sini bilang diuji, disuruh dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih anaknya ya. Dan itu sedihnya luar biasa teman-teman sekalian. Ini makanya puncaknya itu di sini nih. Nah, kita cuma disuruh nyembelih kambing itu. Ya. Ini disuruh nyembelih anak, bayangkan anak saya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian akhirnya bertanya ya pada anaknya, mau enggak anak? Anaknya Nabi Ismail alaihissalam ya, luar biasa menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Ya abati, wahai ayahku, kalau seandainya itu adalah perintah dari Allah, laksanakan. Ini teman-teman sekalian ini. Ya. Jadi proses dialog ya Nabi Ibrahim dengan putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkorban. Ketika sudah mau disembelih, kemudian kata Allah, sudah cukup. Kalian memang luar biasa. Karena diuji oleh Allah, lulus ujian. Nah, orang beriman pasti akan diuji nih. Iya, orang beriman, bayangkan tuh. Nabi Ibrahim ini kan kekasih Allah, diuji oleh Allah Subhanahu. Nabi Ismail sekarang yaitu ya anak kesayangan daripada Nabi Ibrahim, diuji oleh. Nah, teman-teman sekalian ini. Jadi kita ya, inilah yang kemudian pelajaran yang terbesar daripada yang menyembelih kurban ini. Maka kita ini teman-teman sekalian, kalau seandainya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaknya kita menyisihkan harta kita untuk ya kurban ini. Nah, karena dia butuh harta ini, maka diperlukan ya, diperlukan persiapan jauh-jauh hari, Pak Amin. Iya, Jangan ditanya, Ustaz, saya tidak punya uang, Ustaz. Karena apa? Saya kebutuhan pokok saya ini. Seperti itu. Nanya dia deh. Ya, teman-teman, kalau seandainya harga kambing itu 3 juta misalnya. 3 juta. Yang tipe A barangkali ya, ada. A, biasanya kalau dagang-dagang tuh ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe C. Ya kan? Kecil. Kalau seandainya 3 juta, berarti setiap bulannya ya kita ngumpulkan 300.000 minimal. Ini ngumpulkan menyisihkan ya 300.000. Ya, kalau 300.000 setiap bulannya, berarti setiap harinya berapa? 10.000. 10.000 itu sama uang bekal kalian tuh. Ya kan? Kalau kalian ngumpulin ke tabungan, saya mau berkurban, insya Allah bisa. Kalau persiapannya. Ya, begitulah sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, persiapan dia jauh-jauh hari.
Kita disuruh juga persiapan juga. Apalagi kemudian kalau misalnya uang yang kita sisihkan ini untuk beribadah kepada Allah, Allah akan murahkan rezekinya. Allah akan murahkan rezeki. Maka kita harus punya tabungan untuk itu, teman-teman sekalian. Nah, ini dah makanya kita tuh pasti akan berbahagia sekali. Apalagi kita ngumpulkan setahun. Kemudian kita mau merayakannya. Nah, ibadah kurban nih. Teman-teman sekalian, lalu, ya sekarang jadi pertanyaan nih, Pak. Mana yang lebih utama? Ya, Ya, sapi kah atau kambing? Ya, kambing. memang ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan kambing yang lebih utama karena dia langsung sembelih sendiri. Ya, karena dia satu kambing, ya, dia Nyembelih miliki sendiri. sendiri satu satu ini. Satu. Ya, tapi boleh diikut sertakan Pak Amin. Hmm. Jadi misalnya satu ekor kambing memang harganya kan lumayan mahal ya. 3 juta, 2 juta Iya. setengah atau Satu. 2 juta kan Oke. gitu. Nah, itu sendiri. Tapi pahalanya ini boleh diikut kesertakan yang lain Pak Amin. Padahal satu kambing satu orang Satu seharusnya, Ustaz. orang. Tapi Jadi satu pahalanya kakak diikut tuh sertakan. boleh. Satu keluarga tuh boleh. Bahkan yang sudah meninggal diikutkan boleh. Boleh gitu Pak Amin. Nah, boleh itu ininya. Boleh mungkin pertimbangannya barangkali kalau kambing kan dagingnya sedikit. Ya, 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 Ustaz. ya. Dari sisi manfaatnya memang sapi lebih banyak Lebih dia. banyak dagingnya. Dan biasanya lebih murah juga harganya karena kita satu ekor sapi Bisa urunan, ya bisa urunan 7 iuran. orang. 7 orang, Ya, betul. ya. 7 orang ini. Kalau dilihat dari sisi manfaat memang sapi lebih bermanfaat, lebih banyak dia Banyak. ini ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi kita nanti kalau Idul Adha ya kita ikut lihat sana atau gimana. Ya ini kita beribadah kepada Allah, napak tilas ya orang-orang terbaik karena memang ya keluarga Nabi Ibrahim ini dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian dan perjuangannya yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu lulus ya, lolos dan lulus daripada ujian. Yang kemudian oleh Allah lalu diberikan rewardnya. Apa? Qala ya inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi ketika Nabi Ibrahim lulus ya, aku jadikan engkau imam bagi ya bagi manusia seluruh dunia nih. Insyaallah. Nabi Ibrahim kemudian qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau gitu juga dengan keturunanku menjadi orang-orang terbaik. Sehingga ya Nabi Ibrahim dan keturunannya semuanya orang baik-baik. Kita ya ingin juga seperti itu dengan melaksanakan ya ibadah kurban, ingin napak tilas. Insya Allah kita akan dimasukkan golongan daripada keluarga Ibrahim. Masyaallah. Hmm. Jadi tadi Ustaz ya, niat ibadah kurban kambing itu bisa diniatkan untuk semua keluarga Ustaz ya? Boleh. Masyaallah. Baik, teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi Ustaz Fauzi sudah menjelaskan tuh terkait dengan ibadah, bahkan napak tilasnya kurban Ustaz ya, Iya. sejarahnya atau sirahnya terkait dengan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi tadi menambah, semangat kita dalam bulan Dzulhijjah, untuk berkurban. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.